Saatnya alur episode 3 anime Class no Daikirai Najoshi Tokekon Surukoto Ninata. Buat yang mau nonton animenya bisa nonton di B-Station, linknya akan gua taruh di deskripsi. Langsung aja kita mulai. Akane bertanya apakah Saito mesti kelarin bukunya malam itu juga, dan Saito bilang gak wajib. Jadi Akane udah nyewa film di rental dan ngode buat ngajak Saito nonton bareng. Film yang disewa Akane tentang kucing dan durasinya 24 jam. Akane bilang ada kompilasi terbaiknya yang 3 jam dan Saito langsung nyaranin buat nonton yang itu aja. Selama nonton, Akane kesenengan, tapi Saito ketiduran. Kelar nonton, Akane berterima kasih dan berniat nemenin Saito nonton film yang dia mau di lain waktu. Saito mengaku lebih suka main game. Meskipun awalnya Akane bilang gak mau main game, dia kesenangan juga abis menang dari Saito. Sebelum tidur, Saito membetulkan posisi selimutnya Akane dan Akane berterima kasih. Saito bilang dia akan mencari game yang Akane suka, tapi Akane memintanya jangan memanggilnya dengan kamu, tapi dengan nama depannya yaitu Akane, bukan Sakura Mori. Di sekolah, Himari penasaran kenapa Akane tidak banyak mancing masalah dengan Saito seperti biasanya. Himari menebak mereka udah baikan, yang langsung dibantah oleh Akane. Karena Akane nggak sengaja nyebut Saito dengan nama depannya, Himari tambah penasaran dan Akane langsung kabur, padahal masih jam pertama. Di perpustakaan, Saito mengambil buku cara berkomunikasi dan Shisei bertanya apakah buku itu berguna untuknya. Saito mendapat poin dari buku itu yang berisi rasa kebersamaan dapat ditingkatkan lewat kerjasama. Saito mengajak Akane bicara, tapi Akane mengingatkan untuk nggak banyak ngomong sama dia di sekolah. Jadi, Saito bertanya pada Akane apakah dia nanti ada acara sepulang sekolah. Akane bilang gak ada, dan Saito mengajaknya untuk belanja bareng. Akane hampir mengatakan kata kencan, langsung ditutup mulutnya dan dibawa Saito ke kelas kosong. Akane menuduhnya mau berbuat macam-macam, tapi Saito bilang itu karena dia hampir nyeplos kata kencan. Saito meluruskan, ini bukan kencan, hanya melakukan tugas rumah, dan jangan salah paham. Mereka berdua pun ketawa garing. Akane udah janjian sama Saito ada aja rintangannya sepulang sekolah. Misalnya Himari yang ngajak dia ke resto favoritnya karena jadwal kerjanya dibatalkan. Dan Akane beralasan udah ada janji sama orang. Himari nebak orang itu Saito dan dia langsung mengajaknya untuk pergi bertiga. Akane minta maaf dan langsung kabur. Selanjutnya, Akane nggak sengaja nginjek Shisei yang lagi tiduran di lantai. Shisei menanyakan kerjasama apa yang ingin dia lakukan bersama Saito. Shisei melarangnya pergi sampai Akane menjawabnya. Tapi Akane langsung lari dan bilang ada urusan penting. Setelah menunggu beberapa saat, Saito datang dan mereka pun jalan ke toko yang biasa Akane datangi. Sewaktu Saito ngambil telur, Akane memintanya untuk cek harga dulu karena menurutnya beli telur yang mahal cuma buang-buang duit. Mereka melihat antrian panjang dan ternyata ada promo 1 pak dada ayam seharga 50 yen. Akane langsung ikut rebutan tapi gagal dan Saito juga ikutan tapi sama aja, gagal juga. Mereka pun ketawa bersama dan Akane berniat untuk ikut rebutan lagi di lain waktu. Di jalan, Saito memuji Akane yang telaten dan merasa dia akan menjadi istri yang baik suatu hari nanti. Saat tidur, Akane terbangun dan melihat jari Saito mengarah ke pipinya. Akane mengira Saito mau menyerangnya dan Saito beralasan dia melihat muka tidurnya Akane itu lucu, jadi nggak sengaja nyentuh pipinya dan langsung meminta maaf. Akane tiduran dan dia nggak masalah kalau Saito cuma lihat dikit. Paginya, mereka berdua jadi aneh. Akane membakar roti sampai kebakar dan Saito cuma pakai dasi tanpa seragamnya. Di perjalanan ke sekolah, Akane melihat poster roti stroberi dan Saito membelikannya. Saito membagi 2 roti tersebut karena Akane bilang terlalu gede. Gak lama Himari nyamperin mereka karena jarang lihat mereka berduaan di luar sekolah. Akane mengaku Saito ngikutin dia dan memungut roti yang dia buang. Himari pun mengingatkan Akane untuk gak buang-buang makanan. Malamnya, Akane lagi belajar untuk tes, dan Saito memintanya untuk santai aja. Saito mengaku apa yang dia dengar di kelas udah cukup, dan lebih gampang melupakan daripada mengingat. Akane merasa diejek dan mengusirnya serta menutup pintu. Tidak lama, Saito mengetuk pintu dan membawakan cemilan untuk Akane. Akane merasa bingung apa yang direncanakan oleh Saito. Dia mencicipinya sedikit dan merasa rasanya itu enak. Hari-hari berlanjut, Saito masih membawakannya cemilan. Di sekolah, Akane sempat terjatuh dan Himari bertanya apakah dia baik-baik aja karena Akane terlihat lelah. Akane mengaku ketiduran sedikit karena persiapannya untuk tes. Himari mengingatkannya untuk tidak terlalu keras karena bisa sakit nantinya. Tapi sepertinya tekadnya Akane ngalahin Saito lebih besar daripada rasa pedulinya pada kesehatannya sendiri. Malamnya, saat Saito membawakan cemilan untuk Akane, dia melihat Akane lagi tiduran di meja. Saito memegang keningnya dan meminta Akane beristirahat malam itu karena demamnya tinggi.
Saat Saito mengukur suhunya Akane, ternyata sampai 40 derajat. Akane masih mau lanjut belajar dan Saito memintanya jangan maksain diri. Akane mengaku dia pengen jadi dokter karena dia merasa benci nggak bisa apa-apa saat lihat orang menderita. Tapi keluarganya nggak bisa membiayainya, jadi dia menyetujui pernikahan ini karena neneknya berjanji akan membiayainya asalkan Akane mau nikah sama Saito. Dia merasa kesal karena sekeras apapun usahanya, dia nggak bisa ngalahin Saito, tapi dia juga sedikit mengaguminya. Tiba-tiba dia sadar dan langsung meminta Saito untuk melupakannya. Setelah diberi obat, suhunya malah naik lagi. Saito berniat memanggil ambulan, tapi Akane menolak karena menurutnya ambulan untuk orang yang lebih parah kondisinya. Akane memilih untuk tidur aja, dan karena nggak ada taksi, Saito menggendongnya dan berkata dia nggak mungkin biarin istrinya kayak gitu. Di perjalanan, Saito mengaku baru kali ini dia mendengar impiannya Akane dan dia yakin Akane bisa menggapainya. Akane membangunkan Saito, tapi Saito menolak untuk bangun. Akane pun mengancamnya dengan lembut akan membangunkan Saito dengan wajan panas yang baru dipakai buat masak telur. Saito pun langsung bangun karena hal itu. Seminggu setelah sakit, Akane sudah normal lagi. Akane membahas Saito yang nggak cuci muka ke sekolah dan Saito beralasan saat itu hujan, jadi bisa membasahi mukanya juga. Akane bilang Saito ini pinter di pelajaran, tapi bodoh di hal lain. Saito langsung membahas Akane mengaguminya dan Akane mengaku dia cuma ngelantur. Akane mengancam akan melempar Saito beserta HP-nya ke lava saat Saito mencari rekamannya di HP. Di sekolah, Himari memuji Saito yang dapat nilai 100 lagi. Himari mengatakannya pintar dalam pelajaran, tapi nggak ngerti hal lain dan lambat. Tidak lama Himari pergi dan Akane muncul dengan tatapan tajam. Akane meminta Saito untuk tidak terlalu akrab dengan cewek lain karena dia sudah punya istri. Akhir-akhir ini, Saito merasa kalau istrinya ini sangat imut. Kurang lebih seperti itu alur dari episode 3-nya. Gue nggak pernah baca light novel volume 1-nya karena nggak ketemu-ketemu atau udah nggak bisa dibuka lagi webnya. Tapi emang ada beberapa perbedaan sama manganya. Misalnya di bagian yang roti strawberry, mereka ngebahas rasa rotinya di jalan. Kemudian mereka ada bilang janjian di belakang sekolah sebelum belanja. Tapi di animenya cuma sampai pertanyaan mau ketemuan di mana. Tapi karena adaptasinya dari light novel, mungkin emang di anime sama kayak di light novelnya. Mohon maaf jika ada kesalahan alur, dan terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.